Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gangguan membaca, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mendampingi anak-anak yang mengalami gangguan membaca, itu bagaimana terkait pemberian bantuan. Ya, jadi ketika dia membaca, kemudian eh, tidak lancar, begitu ya. Bagaimana? Apakah bantuan itu langsung diberikan, selalu diberikan, atau kita berikan waktu dulu? Nah, saran saya yang akan juga kita jelaskan lebih lanjut ya di video ini adalah sebaiknya kita memberikan waktu untuk anak mendapatkan ya mencoba mengakses bunyi bacaan yang sedang dibaca. Nah, jadi ya ini. Nah, jadi memang pada anak-anak yang mengalami gangguan bahasa, kita gangguan membaca, maksud saya, kita mengamati bahwa kalau dia ingin membaca secara akurat, ya, ingin benar membacanya, ya, akurasinya tinggi, itu biasanya kecepatannya menjadi berkurang. Ya, jadi ada semacam trade-off begitu ya. Nah, kalau kemudian kita dorong anak untuk cepat, nah akurasinya yang akan berkurang. Ya, jadi kalau dipaksa untuk cepat, jadi nebak-nebak. Ya, jadi yang tadinya mungkin pa dibacanya menjadi pi, ya, atau bunyi yang lain. Ya, jadi antara dua ini, ya, apakah kita ingin uh, mendapatkan ya kecepatan membaca yang normal begitu, atau kita mau akurasi yang tinggi? Ya, ada seringkali yang terjadi adalah orang tua tidak sabar, gitu ya. Jadi iya akuratnya iya, tapi kecepatannya juga eh, diinginkan yang normal. Ya, jadi ketika anak eh, me- apa namanya membutuhkan mungkin 3-4 detik lebih lama untuk mendapatkan bunyi, ya orang tua tidak sabar, ya inginnya cepat, ya. Tapi dengan demikian anak kemudian jadi tidak berlatih untuk mengakses bunyi, ya. Jadi kalau tulisannya seperti ini, hurufnya ini, bunyinya apa? Nah, kalau terus-terusan kita bantu, ya, kita sebutkan, kita diktekan bunyinya. Nah, ini mereka tidak apa namanya, tidak mendapatkan pelatihan yang cukup ya untuk bisa menghubungkan antara huruf, ya, apa yang dilihat dengan bunyi, apa yang diucapkan. Nah, jadi dengan demikian mendiktekan jawaban itu bukan solusi, ya. Jadi ketika anak belum mengeluarkan bunyi, begitu ya, dia masih memproses, lalu kita diktekan, ya. Jadi P sama A dia tidak menyebutkan, ya, butuh 2-3 detik, lalu kita langsung sebutkan misalnya pa. Nah, itu bukan solusi, Bapak Ibu, ya, karena sekali lagi tidak memberikan sarana, ya, atau kesempatan untuk berlatih memahami hubungan antara huruf dan bunyi. Nah, justru ya kalau didiktekan tadi, ya, selalu diberikan jawabannya supaya cepat tadi, itu ada resiko anak menjadi tidak suka, ya, anak menjadi mengalami emosi negatif, ya, karena dia merasa eh, tidak dipercaya, ya, tidak diberikan waktu untuk mencoba, begitu ya. Jadi justru apa akan menghasilkan sesuatu yang tidak kita inginkan, ya. Dan tentu saja sekali lagi diberikan bunyinya tadi itu, ya, didiktekan, ya, tidak ditunggu,
ya tentu saja akan berujung kepada kurangnya latihan, ya yang justru sebetulnya sangat dibutuhkan oleh anak-anak dengan gangguan membaca, begitu. Ya, jadi kita tidak mau anak malah menjadi tantrum, ya anak malah menjadi marah, ya ketika terus-terusan kita eh, kasih tahu gitu ya, kita bacakan, kita diktekan, ya kita tidak mau terjadi seperti itu. Nah, jadi yang merupakan solusi, ya video ini menyarankan satu, kita sebaiknya memberikan waktu kepada anak untuk menemukan bunyi dari bacaan yang dihadapi. Ya, jadi tidak apa, kita berikan waktu. Kalau memang dia sudah tahu sebetulnya huruf-hurufnya, ya, dan sebelumnya juga sudah menunjukkan kemampuan untuk menemukan bunyi dari apa yang dibaca, kita berikan waktu. Ya, nggak lama sebetulnya. Mungkin 3-4 detik dia sudah dapat gitu ya. Jadi itu satu. Kemudian dua, solusinya adalah setujui bersama antara orang tua dengan anak atau guru dengan anak bahwa anak akan meminta tolong jika diperlukan. Ya, jadi ketika sudah diberikan waktu, apa namanya, sudah dicoba dicari ya oleh anaknya ini bacanya apa, tapi ternyata tidak ketemu juga, ya anak harus minta tolong. Nah, jadi ini juga kesepakatan ini atau persetujuan ini juga merupakan apa ya, sesuatu untuk memberikan keamanan kepada anak bahwa tidak bisa ya selagi sudah berusaha, tidak apa minta tolong dan akan ditolong begitu ya. Jadi bukan, anak akan yakin, akan merasa aman bahwa tidak akan dimarahi misalnya. Ya, tidak akan terjadi sesuatu yang membuat dia merasa sedih misalnya. Ya, jadi kesepakatan ini juga memberikan keamanan, ya rasa aman untuk anak, selain juga tentu saja eh, kesempatan untuk dia apa namanya, merasakan eh, sebagai orang yang bertanggung jawab ya kepada pembelajarannya sendiri begitu ya, dan orang tua juga kemudian tahu ya kapan dia bisa membantu dan kapan anak perlu diberi kesempatan untuk berlatih ya. Jadi solusi yang kedua, lalu ketiga, ini sedikit pengulangan, kita mengingat kembali ya, perlu juga disepakati bahwa anak dan orang tua akan selalu tenang dalam menjalani semua latihan ya. Jadi tidak ada suara yang tinggi ya, tidak ada marah-marah, tidak ada nangis-nangis begitu. Nah, ini sebaiknya kita sepakati di depan ya. Jadi bahwa anak butuh waktu, oke, ya, jangan diomelin misalnya ya, dan anaknya juga eh, terus cari saja, ingat-ingat ya, jangan nangis ya, akan selalu tenang ya, kita sepakati juga di awal. Nah, jadi solusinya seperti ini ya, bukan mendiktekan ya, bukan selalu mendiktekan jawaban atau bacaan yang anak sedang sulit begitu ya. Baik. Nah, cukup untuk video kali ini. Mudah-mudahan dari informasi yang diberikan, proses pembelajaran membaca untuk anak-anak dengan gangguan membaca akan berjalan dengan lebih lancar, dengan lebih happy, yang akan berujung kepada uh, semakin sedikitnya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target uh, kemahiran membaca, dan mudah-mudahan juga lebih cepat menjembatani ya kemampuan anak dengan gangguan membaca dengan teman-teman sebayanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.